Masa langsung sepi hotel ini? Hotel sepi karena COVID, bukan gara-gara si Narsi. Kau tahu kan gosip di sini? Dulu ada cewek kerja di sini, tiba-tiba hilang. Kau apa? Jangan kau sebut namanya, datang dia nanti. Aku yakin kita pasti bisa nemu. Ingat ya, kita kemari cuma buat satu hal. Jangan lama-lama ya. Masih takut Kumbo? Kuntilanak asli. Berdoa dulu lah. Kita ini hantu. Kalau berdoa ya terbakarlah kita. Anjing, hantu gasing. Nengok kuntilanak bopeng kayak kau ini, takut dia bertawa. Babi. Padahal Babi. Ngepleng aku cuma itu, aku yang tahu. gila lo ya. Allahumma barik lana min maradan dana. Tapi kenapa tiba-tiba itu hantu datang coba? Jangan-jangan itu hantu yang kita main jelangku. Itu ngapain? Ini belah tangan, kayak si Kelly. Nggak usah diikutin, Kelly aja yang nyayat tangannya. Aduh, monyet. Film ini dimulai dengan suasana duka yang masih terasa pekat dalam sebuah keluarga besar. Seorang ayah baru saja meninggal dunia, meninggalkan warisan yang tidak jelas keberadaannya. Rumah keluarga yang biasanya ramai kini dipenuhi ketegangan. Bukan karena kesedihan semata, tetapi karena bisik-bisik mengenai harta tersembunyi yang konon ditinggalkan oleh sang ayah. Di tengah situasi itu, dua kakak beradik menjadi pusat perhatian. Mereka bukan yang paling tua, bukan pula yang paling disegani, tetapi justru yang paling ambisius. Sejak kecil, keduanya sering merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Perasaan itu perlahan berubah menjadi iri, lalu menjadi tekad untuk membuktikan bahwa merekalah yang paling berhak atas peninggalan sang ayah. Hari demi hari berlalu, dan konflik dalam keluarga semakin memanas. Setiap anggota keluarga mulai saling mencurigai. Tidak ada lagi kehangatan, yang tersisa hanya perhitungan dan kepentingan pribadi. Dalam situasi inilah, dua kakak beradik itu menemukan sebuah petunjuk. Sebuah catatan lama milik ayah mereka yang menyebutkan sebuah tempat, hotel tua yang sudah lama terbengkalai. Hotel itu bukan tempat biasa. Bangunannya besar namun rapuh, dipenuhi cerita kelam yang sudah beredar dari generasi ke generasi. Banyak yang percaya bahwa tempat itu pernah menjadi lokasi kejadian tragis, bahkan pembunuhan yang tidak pernah terungkap. Namun bagi dua kakak beradik itu, semua cerita tersebut tidak lebih dari sekadar penghalang. Yang mereka lihat hanyalah peluang. Mereka mulai merencanakan sesuatu. Dengan penuh keyakinan, mereka menyimpulkan bahwa harta yang dicari kemungkinan besar disembunyikan di hotel tersebut. Namun mereka tahu, mereka tidak sendirian. Saudara-saudara mereka yang lain juga mulai mencium hal yang sama. Jika semua datang ke tempat itu, maka pencarian akan menjadi sulit. Persaingan akan semakin ketat, dari situlah muncul ide yang tidak masuk akal, tetapi bagi mereka terasa sangat cerdas. Mereka memutuskan untuk menakut-nakuti anggota keluarga yang lain, bukan dengan cara biasa, melainkan dengan berpura-pura menjadi hantu. Rencana itu mulai disusun secara detail. Mereka mempelajari cerita-cerita lama tentang hotel tersebut, mencari tahu bagaimana bentuk hantu yang sering dibicarakan orang-orang. Mereka menyiapkan properti sederhana, kostum seadanya, dan skenario yang dirancang untuk menciptakan ketakutan. Tujuannya hanya satu, membuat semua orang pergi. Malam pertama mereka tiba di hotel itu, suasana langsung terasa berbeda. Bangunan besar itu berdiri dalam kesunyian, dikelilingi pepohonan liar yang seakan menelan cahaya. Dinding-dindingnya kotor, penuh retakan. Dan udara di dalamnya terasa lembab serta berat. Meski sempat ragu, ambisi mereka lebih besar dari rasa takut. Mereka mulai menjelajahi setiap sudut hotel, mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh ayah mereka. Sambil berjalan, mereka juga mulai menjalankan rencana. Suara-suara aneh dibuat, bayangan-bayangan sengaja diperlihatkan, dan tanda-tanda kehadiran makhluk lain mulai disebarkan. Tak butuh waktu lama, anggota keluarga lain yang juga datang ke hotel itu mulai merasakan kejanggalan. Beberapa mulai gelisah, sebagian lagi mencoba tetap tenang meski ketakutan perlahan merayapi pikiran mereka. Dua kakak beradik itu merasa rencana mereka berjalan dengan sempurna. Setiap malam, mereka semakin berani. Mereka mulai meningkatkan intensitas teror. Penampakan dibuat lebih nyata, suara jeritan diperkeras, bahkan jejak-jejak aneh sengaja ditinggalkan di tempat-tempat yang mudah ditemukan. Satu persatu anggota keluarga mulai goyah. Namun, di balik keberhasilan itu,
Ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Pada suatu malam, saat mereka mencoba menciptakan suasana yang lebih menyeramkan, salah satu dari mereka melakukan sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari akting. Sebuah tindakan kecil yang terlihat sepele, tetapi sebenarnya memiliki makna lain. Sebuah pintu tua dibuka. Sebuah ruangan yang seharusnya tetap tertutup kini kembali terjamah. Di dalam ruangan itu, terdapat sesuatu yang telah lama terkubur bersama waktu. Awalnya, tidak ada yang berubah. Mereka tetap melanjutkan rencana, tertawa dalam diam melihat keluarga mereka mulai ketakutan. Namun perlahan, hal-hal aneh mulai terjadi di luar kendali mereka. Suara yang sebelumnya mereka buat sendiri kini terdengar tanpa sebab. Bayangan yang mereka ciptakan mulai muncul tanpa mereka hadir. Benda-benda di sekitar bergerak dengan sendirinya. Mereka mulai saling bertanya, mencoba mencari penjelasan, tetapi tidak ada jawaban yang masuk akal. Rasa percaya diri yang sebelumnya begitu besar perlahan berubah menjadi kegelisahan. Malam demi malam, situasi semakin tidak terkendali. Salah satu dari mereka mulai merasa diawasi. Perasaan seperti ada seseorang yang mengikuti setiap langkahnya semakin kuat. Sementara yang lain mencoba tetap berpikir rasional, meyakinkan bahwa semua ini hanyalah efek dari ketegangan dan imajinasi. Namun kenyataan mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Salah satu anggota keluarga ditemukan dalam keadaan ketakutan luar biasa. Ia mengaku melihat sosok wanita yang tidak pernah mereka rencanakan. Sosok itu berdiri diam, dengan wajah yang sulit dijelaskan, menatap tanpa berkedip. Dua kakak beradik itu mulai panik. Mereka tahu, itu bukan bagian dari rencana mereka. Sejak saat itu, suasana berubah drastis. Yang awalnya hanya permainan kini menjadi ancaman nyata. Mereka mencoba menghentikan sandiwara, tetapi semuanya sudah terlambat. Sesuatu telah terbangun. Sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa hotel itu bukan sekadar tempat tua yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang menunggu di dalamnya. Sesuatu yang kini telah bangkit. Mereka berdiri dalam keheningan, menyadari satu hal yang sama. Mereka tidak lagi mengendalikan permainan ini. Film ini berlanjut dengan suasana yang tidak lagi sama. Ketegangan yang sebelumnya hanya berasal dari sandiwara kini berubah menjadi rasa takut yang nyata. Dua kakak beradik itu mulai kehilangan kendali atas rencana mereka sendiri. Apa yang mereka ciptakan sebagai ilusi perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Malam berikutnya datang dengan keheningan yang jauh lebih berat. Tidak ada lagi tawa tersembunyi atau rasa puas melihat orang lain ketakutan. Kini, justru mereka yang mulai merasakan hal yang sama. Setiap sudut hotel terasa hidup, seolah memperhatikan setiap gerakan mereka. Anggota keluarga lain mulai berkumpul dalam satu ruangan, mencoba bertahan bersama. Mereka tidak lagi memikirkan harta, tidak juga memikirkan persaingan. Yang ada hanyalah keinginan untuk bertahan. Namun rasa curiga tetap ada, karena mereka belum mengetahui bahwa teror yang terjadi bukan sepenuhnya berasal dari hal gaib. Di sisi lain, dua kakak beradik itu mulai diliputi rasa bersalah. Mereka menyadari bahwa semua ini berawal dari rencana mereka. Namun, mereka tidak berani mengakui kebenaran tersebut. Situasi sudah terlalu jauh untuk dikendalikan hanya dengan pengakuan. Teror mulai meningkat. Suara langkah kaki terdengar di lorong panjang, meski tidak ada siapapun di sana. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya, lalu menutup dengan keras tanpa sebab. Lampu yang masih berfungsi berkedip tidak beraturan. Menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Salah satu anggota keluarga mencoba keluar dari hotel, tetapi pintu utama yang sebelumnya terbuka kini tidak bisa dibuka sama sekali. Jendela-jendela yang mereka coba gunakan sebagai jalan keluar terasa seperti terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka mulai menyadari bahwa mereka terjebak. Di tengah kepanikan itu, sosok wanita yang sebelumnya hanya dilihat oleh satu orang kini mulai muncul di hadapan yang lain. Tidak jelas dari mana ia datang, tetapi kehadirannya selalu tiba-tiba. Ia tidak bersuara, tidak bergerak cepat, namun kehadirannya cukup untuk membuat siapapun membeku. Setiap kali sosok itu muncul, suasana berubah menjadi lebih dingin. Nafas terasa berat, dan perasaan tertekan semakin kuat. Beberapa anggota keluarga mulai histeris, sementara yang lain mencoba tetap berpikir jernih meski ketakutan terus menghantui. Dua kakak beradik itu akhirnya tidak bisa lagi menyangkal kenyataan. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi bukan bagian dari rencana mereka. Mereka mencoba menghentikan semua aksi pura-pura yang sebelumnya mereka lakukan. Kostum-kostum disingkirkan, alat-alat untuk menakut-nakuti dihancurkan. Namun, teror tidak berhenti. Justru semakin menjadi. Seolah ada sesuatu yang tersinggung. Seolah ada yang tidak suka dengan permainan yang mereka buat. Salah satu dari mereka mulai mengalami gangguan yang lebih serius. Ia melihat sosok wanita itu lebih sering dibandingkan yang lain. Bahkan dalam keadaan terang sekalipun, bayangan itu tetap muncul. Kadang berdiri di ujung lorong, kadang tepat di belakangnya tanpa suara.
ia mulai kehilangan kendali atas pikirannya. Sementara itu, anggota keluarga yang lain mulai saling menyalahkan. Mereka menuduh satu sama lain sebagai penyebab dari semua ini. Tuduhan demi tuduhan muncul, memperkeruh suasana yang sudah mencekam. Di tengah kekacauan itu, salah satu anggota keluarga menemukan sebuah ruangan yang sebelumnya tidak mereka sadari. Ruangan itu tersembunyi di balik dinding tua yang hampir runtuh. Di dalamnya, terdapat benda-benda lama yang tertutup debu, termasuk beberapa dokumen dan barang pribadi milik seseorang yang tidak mereka kenal. Mereka mulai membaca isi dokumen tersebut. Dari situlah perlahan terungkap cerita masa lalu hotel itu. Seorang wanita pernah tinggal di sana bertahun-tahun yang lalu. Ia bukan tamu biasa, melainkan seseorang yang memiliki hubungan dengan pemilik hotel. Namun, hubungan itu berakhir tragis. Wanita itu ternyata tidak sekadar korban. Ia adalah seseorang yang pernah hidup di hotel itu, terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan dan penderitaan. Ia tidak pernah benar-benar memiliki kebebasan. Hidupnya dikendalikan, suaranya diabaikan, hingga akhirnya ia menghilang secara misterius. Dari tulisan-tulisan itu, perlahan terungkap bahwa ia dibunuh. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang ia kenal. Tubuhnya disembunyikan di dalam hotel, dikubur tanpa pernah diberi keadilan. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang peduli. Kisahnya berhenti begitu saja, seolah ia tidak pernah ada. Suasana menjadi hening. Semua yang membaca kisah itu mulai merasakan hal yang sama, rasa bersalah. Meski mereka tidak terlibat. Namun keberadaan mereka di tempat itu, ditambah dengan tindakan ceroboh yang telah membangkitkan sesuatu, membuat mereka merasa menjadi bagian dari semuanya. Dua kakak beradik itu menjadi yang paling terpukul. Mereka menyadari bahwa semua ini berawal dari keserakahan mereka. Jika saja mereka tidak datang dengan niat buruk, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Penyesalan mulai muncul, perlahan menggantikan ambisi yang sebelumnya membakar semangat mereka. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Teror kembali datang. Kali ini berbeda, sosok wanita itu muncul lagi, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ia tidak lagi hanya diam atau mengintimidasi. Kehadirannya terasa lebih jelas. Lebih nyata, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ia mendekat, tidak ada yang berani bergerak. Namun anehnya, tidak ada rasa ingin menyerang dari sosok itu. Yang ada justru aura kesedihan yang mendalam. Wajahnya tidak lagi hanya menyeramkan, tetapi juga penuh luka. Seolah menyimpan cerita yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ia kembali menunjuk, kali ini lebih jelas, ke arah bawah, ke tempat di mana mereka menemukan ruang tersembunyi itu. Mereka mulai memahami maksudnya, bukan sekadar menunjukkan, tetapi meminta sesuatu. Permintaan yang belum selesai. Wanita itu ditemukan tewas secara misterius, dan kasusnya tidak pernah diselesaikan. Tubuhnya tidak pernah ditemukan secara jelas. Cerita itu menyebar sebagai rumor, lalu berubah menjadi legenda. Kini, legenda itu terasa nyata. Dua kakak beradik itu mulai mengingat kembali tindakan mereka di malam pertama. Tentang pintu yang mereka buka, tentang ruangan yang mereka masuki tanpa berpikir panjang. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin, tanpa sengaja, mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Perasaan bersalah berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Mereka mencoba mencari cara untuk menghentikan semua ini. Namun setiap usaha terasa sia-sia. Sosok wanita itu semakin sering muncul. Dan setiap kemunculannya selalu diikuti dengan kejadian-kejadian aneh yang semakin berbahaya. Salah satu anggota keluarga hampir kehilangan nyawa ketika tiba-tiba terjatuh dari tangga tanpa sebab yang jelas. Yang lain terkunci dalam ruangan selama berjam-jam tanpa bisa keluar. Suara tangisan mulai terdengar di malam hari, memenuhi seluruh hotel dengan nuansa kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Semua orang mulai kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Harapan untuk menemukan harta sudah sepenuhnya hilang. Kini, satu-satunya tujuan mereka adalah keluar dari tempat itu. Namun semakin mereka mencoba, semakin terasa bahwa hotel tersebut tidak ingin melepaskan mereka. Bab ini berakhir dengan satu kejadian yang membuat semuanya semakin jelas. Di tengah malam yang sunyi, sosok wanita itu muncul lebih dekat dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya berdiri atau menghilang. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia menunjuk ke arah tertentu. Sebuah arah yang sama dengan ruangan yang sebelumnya mereka buka. Dan pada saat itu, mereka semua menyadari satu hal, ada sesuatu yang belum selesai di tempat itu, dan mereka adalah bagian dari masalah tersebut. Wanita itu ternyata tidak sekadar korban. Ia adalah seseorang yang pernah hidup di hotel itu, terjebak dalam hubungan yang penuh tekanan dan penderitaan. Ia tidak pernah benar-benar memiliki kebebasan. Hidupnya dikendalikan, suaranya diabaikan, hingga akhirnya ia menghilang secara misterius. Dari tulisan-tulisan itu, perlahan terungkap bahwa ia dibunuh. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh seseorang yang ia kenal. Tubuhnya disembunyikan di dalam hotel, dikubur tanpa pernah diberi keadilan.
Tidak ada yang mencari, tidak ada yang peduli. Kisahnya berhenti begitu saja, seolah ia tidak pernah ada. Suasana menjadi hening. Semua yang membaca kisah itu mulai merasakan hal yang sama, rasa bersalah. Meski mereka tidak terlibat. Namun keberadaan mereka di tempat itu, ditambah dengan tindakan ceroboh yang telah membangkitkan sesuatu, membuat mereka merasa menjadi bagian dari semuanya. Dua kakak beradik itu menjadi yang paling terpukul. Mereka menyadari bahwa semua ini berawal dari keserakahan mereka. Jika saja mereka tidak datang dengan niat buruk, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Penyesalan mulai muncul, perlahan menggantikan ambisi yang sebelumnya membakar semangat mereka. Namun waktu tidak bisa diputar kembali. Teror kembali datang, kali ini berbeda. Sosok wanita itu muncul lagi, tetapi tidak seperti sebelumnya. Ia tidak lagi hanya diam atau mengintimidasi. Kehadirannya terasa lebih jelas. Lebih nyata, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ia mendekat, tidak ada yang berani bergerak. Namun anehnya, tidak ada rasa ingin menyerang dari sosok itu. Yang ada justru aura kesedihan yang mendalam. Wajahnya tidak lagi hanya menyeramkan, tetapi juga penuh luka, seolah menyimpan cerita yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Ia kembali menunjuk, kali ini lebih jelas, ke arah bawah, ke tempat di mana mereka menemukan ruang tersembunyi itu. Mereka mulai memahami maksudnya, bukan sekadar menunjukkan, tetapi meminta sesuatu. Permintaan yang belum selesai. Salah satu dari mereka mulai menyimpulkan bahwa arwah itu tidak sepenuhnya jahat. Ia tidak bangkit untuk membunuh tanpa alasan. Ia bangkit karena ada sesuatu yang belum terselesaikan, sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Namun sebelum mereka sempat melakukan sesuatu, kejadian lain terjadi. Salah satu anggota keluarga tiba-tiba berteriak. Ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sosok wanita itu, tetapi bayangan lain yang muncul di sekitarnya. Bayangan gelap yang bergerak tidak beraturan, seolah mengelilingi sosok wanita tersebut. Suasana langsung berubah. Jika sebelumnya terasa sedih, kini berubah menjadi menakutkan. Seolah ada kekuatan lain yang ikut terlibat. Lampu kembali berkedip. Suara benturan terdengar dari berbagai arah, dan pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras. Kepanikan kembali melanda. Semua orang berusaha keluar, namun terasa seperti ada sesuatu yang menahan mereka. Dalam kekacauan itu, dua kakak beradik itu akhirnya mengambil keputusan. Mereka tidak bisa terus lari. Mereka harus menghadapi semuanya. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka mencoba menenangkan diri. Mereka kembali melihat ke arah sosok wanita itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Perlahan, mereka mulai menyadari satu hal penting. Arwah itu tidak hanya ingin menunjukkan masa lalunya. Ia ingin kebenaran itu diungkap. Ia ingin jasadnya ditemukan. Ia ingin apa yang terjadi padanya tidak dilupakan. Kesadaran itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi berpikir tentang diri sendiri. Mereka mulai memikirkan cara untuk membantu, meski mereka tidak tahu bagaimana caranya. Teror perlahan mereda, tidak sepenuhnya hilang, tetapi cukup untuk memberi mereka ruang berpikir. Bab ini berakhir dengan keputusan yang mengubah segalanya. Mereka sepakat untuk mencari tempat di mana jasad wanita itu dikuburkan, bukan demi harta, bukan demi keselamatan mereka sendiri, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu yang telah lama terabaikan. Film ini berlanjut dengan perubahan arah yang semakin jelas. Rasa takut masih ada, tetapi kini tidak lagi menguasai sepenuhnya. Keputusan untuk membantu arwah wanita itu menjadi satu-satunya pegangan yang tersisa. Mereka tidak lagi bertindak karena ambisi, melainkan karena dorongan untuk menyelesaikan sesuatu yang telah lama terabaikan. Pencarian dimulai, mereka kembali ke ruang tersembunyi, memeriksa setiap petunjuk yang mungkin terlewat. Buku harian itu dibaca ulang dengan lebih teliti. Setiap kata diperhatikan, setiap kalimat dicari maknanya. Dari sanalah mereka menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Ada bagian tulisan yang menggambarkan tempat tertentu di dalam hotel. Bukan secara langsung, tetapi melalui potongan-potongan kalimat yang penuh emosi. Tentang sebuah ruangan yang sunyi, tentang bau lembab yang tidak hilang, dan tentang suara air yang selalu terdengar di malam hari. Mereka mulai menghubungkan semuanya. Salah satu dari mereka teringat akan area lama di bagian belakang hotel. Tempat yang jarang mereka jelajahi karena kondisinya paling rusak. Sebuah area yang dulunya mungkin digunakan sebagai ruang penyimpanan atau fasilitas tambahan, namun kini hampir hancur sepenuhnya. Mereka memutuskan untuk menuju ke sana. Perjalanan menuju tempat itu tidak mudah. Lorong yang mereka lewati semakin sempit dan gelap. Lantai kayu banyak yang rapuh. Beberapa bahkan hampir runtuh. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati. Namun mereka tetap berjalan. Sesampainya di area tersebut, suasana terasa berbeda dari bagian lain hotel. Lebih sunyi, lebih dingin, dan entah mengapa terasa lebih hidup. Suara air yang disebutkan dalam buku harian mulai terdengar jelas.
Tetesan yang tidak berhenti bergema di seluruh ruangan. Mereka mulai mencari. Dinding diperiksa, lantai diketuk, dan benda-benda lama dipindahkan satu persatu. Hingga akhirnya, mereka menemukan bagian lantai yang terlihat lebih baru dibandingkan sekitarnya. Meski tetap tertutup debu dan kotoran. Tanpa ragu, mereka mulai membongkarnya. Proses itu memakan waktu dan tenaga. Kelelahan mulai terasa, tetapi tidak ada yang berhenti. Mereka tahu bahwa mereka sudah berada di jalur yang benar. Saat lapisan lantai itu berhasil dibuka, bau yang tidak sedap langsung tercium. Udara di sekitarnya berubah semakin berat. Di bawahnya, terlihat tanah yang tidak rata, seolah pernah digali lalu ditutup kembali. Mereka saling menatap, tidak ada yang perlu dikatakan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mulai menggali. Setiap galian terasa seperti membuka lapisan masa lalu yang terkubur. Ketegangan semakin meningkat, tetapi tidak ada yang mundur. Hingga akhirnya, sesuatu mulai terlihat. Sebuah kerangka manusia, sunyi seketika menyelimuti ruangan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Hanya keheningan yang dipenuhi kesadaran bahwa mereka telah menemukan apa yang selama ini dicari. Di saat itulah, sesuatu berubah. Suhu ruangan yang sebelumnya dingin perlahan terasa hangat. Suara-suara aneh yang biasanya mengisi hotel mulai menghilang. Tidak ada lagi benturan, tidak ada lagi bisikan. Sosok wanita itu muncul kembali. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi terlihat mengancam. Wajahnya masih menyimpan kesedihan, tetapi kini ada sesuatu yang lain, ketenangan. Ia berdiri tidak jauh dari mereka, memperhatikan dengan diam. Dua kakak beradik itu melangkah maju. Rasa takut masih ada, tetapi tidak lagi menguasai. Mereka menundukkan kepala, seolah menyampaikan permintaan maaf tanpa kata. Semua kesalahan yang telah mereka lakukan, semua keserakahan yang membawa mereka ke tempat ini, kini terasa begitu kecil dibandingkan dengan penderitaan yang dialami wanita itu. Sosok itu tidak bergerak, namun kehadirannya terasa berbeda. Perlahan, ia mendekat, tidak ada yang mundur. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan bahwa kehadiran itu bukan untuk menyakiti, melainkan untuk mengakhiri sesuatu. Di saat yang sama, bayangan gelap yang sebelumnya terlihat mulai muncul kembali. Namun kali ini, mereka tidak lagi bergerak liar. Seolah kehilangan kekuatan, bayangan itu perlahan memudar. Ketegangan yang selama ini mengikat hotel itu mulai terlepas. Salah satu anggota keluarga mulai memahami apa yang terjadi. Bahwa selama ini, bukan hanya arwah wanita itu yang terjebak di tempat tersebut. Rasa dendam, penderitaan, dan ketidakadilan telah menciptakan energi yang menahan semuanya. Dan kini, dengan ditemukannya kebenaran, semua itu mulai runtuh. Sosok wanita itu akhirnya berhenti. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tidak ada kata, tidak ada suara. Namun semua orang di ruangan itu merasakan hal yang sama, sebuah perpisahan. Perlahan, sosok itu menghilang. Bukan dengan cara yang menakutkan, tetapi seperti kabut yang larut dalam udara. Seiring dengan itu, suasana hotel berubah drastis, udara terasa lebih ringan. Keheningan tidak lagi menekan. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka datang, tempat itu terasa seperti bangunan kosong biasa. Namun perjuangan. Mereka belum selesai. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah awal. Jasad yang mereka temukan harus diperlakukan dengan layak. Kebenaran yang mereka ketahui harus diungkap, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk menutup cerita yang selama ini tersembunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, mereka membawa keluar apa yang mereka temukan. Pintu yang sebelumnya tidak bisa dibuka kini terbuka dengan mudah. Langkah mereka terasa ringan, meski tubuh mereka lelah. Mereka berdiri di luar hotel, menatap bangunan tua itu untuk terakhir kalinya dalam keadaan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa ingin memiliki. Tidak ada lagi ambisi. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa mereka telah melalui sesuatu yang mengubah segalanya. Film ini mencapai puncaknya saat semua yang tersembunyi akhirnya terungkap. Dua kakak beradik dan seluruh anggota keluarga berdiri di luar hotel tua itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka selamat, tetapi bukan tanpa perubahan. Pagi mulai datang. Cahaya matahari perlahan menyentuh bangunan yang sebelumnya terasa menakutkan. Kini hotel itu terlihat berbeda. Tidak lagi menyimpan aura mencekam, melainkan hanya bangunan tua yang rapuh dan sepi. Mereka tidak kembali ke dalam. Tidak ada lagi yang ingin mencari harta. Fokus mereka kini hanya satu, menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Jasad wanita yang mereka temukan dibawa dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada lagi rasa takut, hanya rasa hormat. Mereka bersepakat untuk melaporkan semua yang mereka ketahui. Proses panjang pun dimulai. Pihak berwenang akhirnya datang. Penyelidikan dilakukan, bukti-bukti yang mereka temukan di hotel menjadi kunci untuk membuka kasus lama yang selama ini terlupakan. Identitas wanita itu akhirnya diketahui. Kisah hidupnya yang penuh penderitaan mulai terungkap ke permukaan,
Apa yang dulu hanya dianggap rumor kini menjadi kenyataan. Pelaku yang bertanggung jawab memang sudah tidak ada, tetapi kebenaran tetap memiliki arti. Nama wanita itu akhirnya dipulihkan. Ia tidak lagi menjadi bayangan tanpa cerita, melainkan seseorang yang diakui keberadaannya. Proses pemakaman dilakukan dengan layak. Seluruh keluarga hadir, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi persaingan. Semua berdiri dalam keheningan, memberikan penghormatan terakhir. Momen itu menjadi titik di mana semuanya benar-benar berubah. Dua kakak beradik itu menjadi yang paling berbeda. Mereka yang sebelumnya dipenuhi ambisi kini justru menjadi orang yang paling diam. Mereka menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan mereka sendiri. Namun, mereka juga belajar bahwa tidak semua kesalahan harus berakhir dengan kehancuran. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang jauh lebih tenang. Keluarga yang sebelumnya terpecah perlahan mulai kembali bersatu. Luka yang ada memang tidak langsung hilang, tetapi mulai sembuh sedikit demi sedikit. Mereka mulai berbicara kembali, bukan tentang harta, tetapi tentang hubungan yang sempat hilang. Dalam salah satu pertemuan keluarga, sebuah keputusan besar diambil. Mereka sepakat untuk tidak lagi mencari harta tersembunyi itu. Apapun yang pernah ditinggalkan oleh ayah mereka, kini tidak lagi menjadi hal yang penting. Yang lebih berharga adalah apa yang masih mereka miliki. Kebersamaan, kepercayaan, dan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang sempat rusak. Sementara itu, hotel tua itu akhirnya ditutup secara resmi. Tidak lagi menjadi tempat yang dikunjungi atau dibicarakan dengan rasa takut. Bangunan itu dibiarkan menjadi bagian dari masa lalu, tanpa perlu diganggu lagi. Beberapa waktu kemudian, perubahan besar mulai terasa dalam kehidupan mereka. Dua kakak beradik itu mencoba memperbaiki diri. Mereka mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi mencari jalan pintas, tidak lagi mengandalkan tipu daya. Mereka bekerja, membangun sesuatu dari nol, dan perlahan menemukan arti dari usaha yang sebenarnya. Hubungan mereka dengan anggota keluarga lain juga membaik. Kepercayaan yang sempat hilang mulai kembali. Tawa yang dulu terasa asing kini perlahan terdengar lagi. Mereka bukan lagi keluarga yang sempurna, tetapi mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, ada satu momen yang tidak pernah mereka lupakan. Sebuah mimpi, salah satu dari mereka melihat sosok wanita itu untuk terakhir kalinya. Namun kali ini, ia tidak lagi terlihat terluka atau penuh kesedihan. Ia berdiri dengan tenang, wajahnya damai, seolah telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Tidak ada kata, tidak ada gerakan, hanya sebuah kehadiran yang terasa hangat, dan kemudian, ia menghilang. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi suara aneh. Semua benar-benar berakhir, film ini ditutup dengan kehidupan yang kembali berjalan normal. Tidak ada lagi misteri, tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa hanyalah pelajaran dari semua yang telah terjadi. Bahwa keserakahan bisa membawa seseorang pada kehancuran, bahwa masa lalu yang belum selesai akan selalu menemukan cara untuk kembali, dan bahwa penebusan selalu mungkin, selama ada keberanian untuk menghadapi kebenaran. Cerita berakhir dengan dua kakak beradik itu yang kini berdiri bersama, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai saudara. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi memikirkan apa yang bisa mereka ambil, melainkan apa yang bisa mereka jaga. Dan dari semua yang telah mereka lalui, mereka akhirnya mengerti. Hal paling berharga bukanlah harta yang tersembunyi, melainkan kesempatan kedua yang berhasil mereka dapatkan.